Halo guys, halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Jangan lupa sebelum kita simak materinya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share videonya. Ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi dari channel yang ada di kelas online. Jadi video-video yang ada di kelas online. Oke, lanjut kita membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Materi ini ada di kelas 7. Jadi bagi kalian yang ada di kelas 7, simak baik-baik videonya. Ya, kita kali ini membahas dasarnya dulu ya. Kita membahas dasarnya dulu. Apa sih klasifikasi itu? Ngapain sih kita harus melakukan klasifikasi? Tujuannya itu apa? Dan bagaimana cara melakukan klasifikasi itu. Ya, cara kita menuliskan nama yang baik dan benar. Ya, karena itu menentukan sekali ya. Kita sudah belajar IPA tapi tidak tahu cara menuliskan nama yang benar. Nah, itu lucu nanti akan diketawakan orang. Sudah belajar IPA nggak tahu cara nulis nama. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bahas langsung materinya. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Nah, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Kalau kalian di sekolah, itu ada yang namanya kelas 7, ada yang namanya kelas 8, ada yang namanya kelas 9. Berarti dalam hal ini kalian dikelompokkan kan? Dikelompokkan dalam satu ruangan dan diberi nama kelas 7. Nah, kemudian yang satu lagi dikelompokkan menjadi kelas 8. Yang satu lagi dikelompokkan menjadi kelas 9. Sama ketika nanti kalian masuk di SMA, ada yang namanya peminatan IPS, ada yang namanya jurusan IPA. Berarti orang-orang yang suka sama IPA yang masuk dikelompokkan dalam satu kelas yang namanya kelas IPA. Yang senang sama IPS ya berarti dikelompokkan dalam satu kelas yang disebut dengan kelas IPS. Yang senang sama bahasa Indonesia berarti dikelompokkan dalam satu kelas yang namanya kelas bahasa atau jurusan bahasa. Jadi sebenarnya klasifikasi itu apa sih? Ya, klasifikasi itu dalam bahasa sederhananya yaitu disebut dengan istilah pengelompokan. Nah, jadi yang dikatakan klasifikasi itu adalah pengelompokan. Karena yang dikelompokkan ini adalah makhluk hidup, maka dapat kita artikan yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Misalnya, ya ada eh, ayam, burung, ya, bebek memiliki kesamaan ciri, punya kakinya dua, punya sayap. Nah, dikelompokkanlah ke dalam kelas burung atau aves. Misalnya, ya ada ikan lele, ya ikan mas, ya ikan apa lagi? Ya ikan uh, gabus misalnya, yang memiliki ciri yang sama, memiliki ekor, memiliki sirip, dan memiliki sisik. Akhirnya dikelompokkanlah dalam bentuk ikan, seperti itu. Ya, nah itu tadi ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan ciri yang dimiliki. Misalnya tumbuhan. Tumbuhan, ada tumbuhan mangga, tumbuhan jeruk, ya, tumbuhan jambu dikelompokkan dalam tumbuhan berbuah. Nah, misalnya gitu. Jadi dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri. Nah, itu ya maksudnya seperti itu. Next, lanjut. Apa tujuan dari klasifikasi? Yang pertama, mendeskripsikan ciri makhluk hidup yang membedakan antar jenis. Jadi ketika kita mengkelompokkan satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, kita bisa menjelaskan ciri yang dimilikinya yang membedakannya dengan jenis lain. Misalnya, kalau ada makhluk hidup yang punya sayap, kakinya dua, itu disebut burung seperti itu. Jadi bagaimanapun bentuknya, walaupun kalian tidak tahu namanya, ya pasti kalian menyebutnya dengan burung. Atau misalnya ada makhluk hidup yang memiliki sisik,
memiliki sirip dan ekor. Apapun namanya, kalian tidak tahu namanya, kalian pasti akan menyebutnya namanya dengan ikan. Seperti itu ya. Menyebutnya dengan ikan. Atau misalnya ada makhluk kecil itu ya, yang kalian sebut istilah serangga. Apapun namanya, kalau bentuknya seperti itu ya pasti kalian sebut dengan serangga. Kenapa? Karena kalian sudah tahu ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya. Jadi mendeskripsikan makhluk hidup dengan membedakan ciri-cirinya. Jadi kalau kita sudah mengelompokkan, kita bisa membedakan, kita bisa tahu, ya kita bisa paham. Oh, ciri seperti ini berarti namanya ini. Yang menjelaskan seperti itu. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dari ciri-ciri yang kita ketahui tadi, ya setelah kita bisa menjelaskan, mendeskripsikan itu arti kita bisa menjelaskan. Setelah kita bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup tadi, itu kita bisa mengelompokkan. Misalnya, makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri, memiliki sayap, memiliki kaki dua, itu namanya burung. Nah, seperti itu ya. Berarti semua makhluk hidup yang memiliki sayap itu kita sebut dengan istilah burung. Walaupun burung unta tidak bisa terbang, tetap kita bilang burung ya, karena memiliki ciri-ciri mirip dengan burung yang lainnya. Nah, lalu yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dengan mengklasifikasi atau mengelompokkan, kita tahu bahwa hewan ini memiliki kerabat dengan hewan yang seperti apa. Ini bermanfaat sekali ketika kita mau melakukan persilangan atau perkawinan seperti itu. Dan juga kita bisa mengetahui hewan ini masuk dalam kelompok apa atau satu kerabat dengan apa. Nah, gitu. Misalnya antara itik, ya, bebek, entok kayak gitu. Ya, itu berarti satu kerabat misalnya itu. Antara kucing dengan harimau masih ada hubungan kekerabatan seperti itu ya. Ya, itu penting sekali apalagi yang ingin mengawinkan kawin silang gitu ya. Nah, misalnya ketika saya ingin membuat sapi unggul. Nah, maka saya ingin mengawinkan sapi supaya sapinya ini menjadi yang besar. Oh, saya kawinkan dengan sapi lain, ya sapi Indonesia dengan sapi Australia. Ya, agar sapinya memiliki daging yang besar. Bisa jadi anak, bisa. Bisa jadi keturunan yang baru, bisa. Karena masih satu kerabat. Tapi kalau saya kawinkan sapi dengan misalnya sapi dengan gajah misalnya, ya tidak bisa karena bukan satu kerabat seperti itu. Lalu yang keempat, memudahkan untuk mempelajari suatu makhluk hidup. Ketika kita mengkelompokkan makhluk hidup, kita bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya, karena kita sudah tahu ciri-cirinya, kita sudah tahu kelompoknya seperti apa, sehingga kita mudah sekali mempelajari suatu makhluk hidup. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ciri-ciri dari atau tujuan dari adanya klasifikasi. Nah, dalam mengelompokkan makhluk hidup itu ada urutan-urutannya. Jadi tidak sembarangan. Ya, jadi ada urutannya mulai dari yang paling luas atau yang paling besar sampai kelompok tumbuhan yang paling kecil. Bukan tumbuhan, kelompok makhluk hidup yang paling kecil. Nah, jadi dalam mengelompokkan makhluk hidup, saya ulangi, ada aturannya ya, ada urutan-urutannya. Mulai dari kelompok yang paling besar sampai kelompok makhluk hidup yang paling kecil. Urutannya seperti apa? Ya ini yang saya tulis. Ada kingdom, ada divisi untuk tumbuhan, filum pada hewan, ada kelas, ordo, family, genus, dan juga spesies. Kingdom itu artinya kerajaan. Ya, kingdom itu adalah kerajaan. Misalnya kerajaan ini ya berarti ada kerajaan hewan, ada kerajaan tumbuhan. Luas kan? Tumbuhan ya berarti semua tumbuhan masuk ke dalam kingdom tumbuhan. Masuk ke dalam kerajaan tumbuhan. Semua yang bentuknya hewan berarti masuk ke dalam kingdom hewan. Itu ya. Jadi kingdom itu luas. Sapi yang masuk dalam kingdom hewan. Manusia ya masuk dalam kingdom hewan. Karena manusia bukan tumbuhan kan gitu. Nah seperti itu. Yang kedua divisio. Divisio atau divisi ini lebih kecil dari kerajaan. Kalau pada hewan itu biasanya ditulis filum. Kemudian kelas,
ordo atau bangsa, misalnya ordo terong-terongan ya, atau ordo bangsa terong, atau misalnya ordo dari kelompok gajah misalnya, atau ordo dari kelompok sapi. Nah, sapi kan banyak jenisnya. Ordo dari kelompok ayam, ayam kan juga banyak jenisnya. Family itu suku, genus itu marganya, spesies berarti jenisnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai penamaan ini, kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi tumbuhan. Ini ada 2 tumbuhan yang masih satu kerabat. Nah, masih satu suku. Nah, tapi beda bentuk. Pak, kok bisa kentang sama terong itu bentuknya tidak sama? Kok bisa satu kerabat? Ya karena bentuk tumbuhannya, bukan buahnya. Ya, yang dilihat adalah bentuk tumbuhannya, bukan buahnya. Ya, walaupun terong sama si kentang tadi beda bentuk buahnya, tapi tumbuhannya hampir sama, cirinya hampir sama. Kita lihat kingdomnya. Kingdomnya plantae. Plantae itu tumbuhan. Artinya seluruh tumbuhan masuk ke dalam kingdom plantae atau kerajaan plantae, kerajaan tumbuhan. Divisinya Magnoliophyta. Divisi tumbuhan juga Magnoliophyta. Magnoliophyta ini adalah tumbuhan yang berkeping 2. Ya. Ada juga yang menyebutnya dikotil. Dikotil apa gitu. Jadi Magnoliophyta ini adalah tumbuhan berkeping 2, bukan berbiji 2. Dikotil itu artinya berkeping 2. Jangan salah. Kelasnya Magnoliopsida, artinya kelas tumbuhan yang berkeping 2. Ordonya Solanales. Sama ya. Familinya Solanaceae. Genusnya Solanum. Cuman bedanya spesiesnya, kalau kentang namanya tuberosum. Sementara pada terong namanya melongena. Sehingga nama pada kentang itu Solanum tuberosum L. L ini adalah nama dari Linnaeus, yang memberi nama Linnaeus. Gitu ya. Linnaeus itu nama orang. Ya, nama orang. Carolus Linnaeus itu yang berarti yang memberi nama kentang. Gitu. Ya, kalau saya yang memberi nama berarti Solanum tuberosum A. Adi Wibowo misalnya gitu ya. Tapi bukan ya. Ini Solanum tuberosum L. L ini adalah Linnaeus. Oke. Kalau pada terong Solanum melongena L. L itu juga Linnaeus. Berarti yang mengklasifikasinya itu adalah Linnaeus. Next. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi hewan. Ini ada kucing sama harimau. Ya, walaupun berbeda sifat tapi masih satu kerabat. Kita lihat. Kerajaannya Animalia. Animalia ini ya berarti kerajaan hewan. Ya, mau kucing, kambing, sapi. Nah, itu juga tetap masuk Animalia. Filumnya Chordata. Chordata ini berarti punya tulang belakang. Kelasnya mamalia, hewan menyusui. Ordonya karnivora, pemakan daging. Ya, kalau pemakan tumbuhan berarti herbivora. Familinya Felidae. Ya, Felidae itu kucing-kucingan atau dari keluarga kucing. Genusnya Felis, sementara pada harimau genusnya Panthera. Ya, spesiesnya domesticus. Domesticus itu domestika itu kucing rumah. Ya, kalau pada spesies harimau itu namanya spesiesnya tigris. Sehingga nama latinnya kucing rumah disebut dengan Felis domesticus. Sementara pada harimau diberi nama Panthera tigris karena jenisnya Panthera, spesiesnya tigris. Ya. Itu contoh dari. Nah, bedanya apa? Kalau di tumbuhan tadi di sini pakai divisi. Nah, pakai divisi. Sementara di hewan ini pakai filum. Nah, itu bedanya. Ingat-ingat. Next. Selanjutnya ada tata nama binomial, yaitu bagaimana nanti cara kita untuk memberi nama atau menuliskan nama.
Binomial nomenklatur. Binomial itu dua kata. Ya. Nomenklatur berarti penamaan atau penamaan yang terdiri dari dua kata. Misalnya Oriza Sativa. Dalam menuliskan nama dari makhluk hidup itu ada aturannya. Ya sama ketika kita menuliskan nama kita ya ada aturannya. Ya misalnya namanya Bambang jadi Bembeng. Ya tentu akan marah itu. Bukan nama saya itu. Nah, seperti itu ya. Berarti dalam menuliskan nama makhluk hidup juga ada tata caranya. Yang pertama, nama spesies itu terdiri dari dua kata. Kata pertama nama genus, kata kedua nama spesies. Contohnya tadi pada kucing tadi. Kucing tadi kan genusnya Felis. Ya. Spesiesnya domestika atau domesticus. Maka namanya adalah Felis domesticus. Huruf pertama dari kata pertama menunjukkan nama genus. Nah, tadi contohnya kita tulis tadi Felis. Felis domestica atau Felis domesticus berarti genusnya adalah Felis. Ya. Dia tulis dengan huruf besar. Nanti saya kasih contoh di berikutnya. Huruf pertama, kata kedua menunjukkan spesies. Misalnya tadi Felis domesticus, spesiesnya adalah domesticus. Ditulis menggunakan huruf kecil. Nama spesies menggunakan bahasa Latin. Jadi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Atau juga ada yang mengatakan bisa dituliskan dengan bahasa yang dilatinkan. Seperti itu ya. Next. Ditulis dengan huruf tebal, miring, atau dikasih garis bawah. Nah ini tadi saya katakan. Kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Ya. Kemudian kata kedua menyatakan spesies ditulis dengan huruf kecil. Nah ini cara penulisan yang benar. Bisa di garis bawah. Ya kalau kalian tulis biasa pakai pulpen, ya kan nggak bisa tulisannya dimiring-miringkan. Ya, maka caranya di garis bawah. Adapun cara menggarisnya dipisahkan per kata. Ya Oriza sendiri di garis, Sativa sendiri di garis. Bukan disambung. Kalau disambung nanti saya salahkan. Atau kalau diketik menggunakan komputer, itu bisa ditulis miring atau italik seperti ini. Nah, dengan kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil. Atau dikasih tebal atau dicetak huruf tebal. Tapi tetap huruf pertamanya adalah huruf besar. Ya, jadi ingat, kalau nanti saya tuliskan nama Latin yang benar, ya berarti seperti ini. Ya, karena kalian nulisnya pakai pulpen, ya berarti di garis bawah. Ya, dipisah, jangan disatukan. Tapi dipisahnya jangan jauh-jauh. Ya, nanti nggak cukup bukunya. Oke, kembali lanjut. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung. Misalnya ini ada 3 kata. Hibiscus rosa sinensis. Ini nama Latin dari kembang sepatu. Ya berarti hibiscusnya sendiri, rosa sinensisnya digabung seperti itu ya. Nah, itu tadi cara-cara dalam menuliskan nama atau tata nama binomial. Ingat-ingat sewaktu-waktu kalian akan saya suruh nulis seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih materi dari saya mengenai klasifikasi. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita bahas klasifikasi per kingdom. Ya, jadi kalau kingdom tumbuhan itu apa saja ciri-cirinya, terus klasifikasi kingdom pada hewan itu seperti apa ciri-cirinya, nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.